Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini saya akan memberikan tutorial software AutoCAD. Nah, di sini saya menggunakan AutoCAD Civil 3D versi 2019. Namun saya yakin software ini sama dengan AutoCAD pada umumnya. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya. Pertama-tama kita bisa buka software AutoCAD-nya ya. Kalau di Civil 3D itu ada dua, ada Imperial, ada Metric, dan ada Storm Analysis. Di sini saya pakai yang Metric, tapi kalau teman-teman pakai ya, AutoCAD yang biasa, tidak perlu memilih tiga ini. Biasanya cukup ketika menginstal akan hanya keluar satu software AutoCAD saja. Oke teman-teman, ini adalah tampilan pertama dari software AutoCAD. Nah, bagi teman-teman yang tidak nampak panel propertiesnya, teman-teman dapat menggunakan tombol keyboard Ctrl plus 1. Jadi, dan di sini saya menggunakan template-nya drafting and annotation. Lalu jika ingin memunculkan tab propertiesnya atau panel propertiesnya, dapat menekan tombol Ctrl dan 1. Nah, seperti ini. Ini bisa dipindah-pindah sebenarnya. Nah, seperti ini. Saya biasa menggunakan ini untuk membantu karena untuk membantu menggambar, karena di sini properties dari objek kita terlihat semuanya. Jadi setiap orang punya workspace atau lembar kerja sendiri-sendiri ya. Dan saya terbiasa untuk menampilkan tab properties ini. Oke, untuk menggambar di AutoCAD, pertama kita harus mengatur unitnya. Unit dapat diatur menggunakan command atau teman-teman dapat mengetikkan di keyboard UN. Nah, UN seperti ini, lalu enter. Nah, di sini saya menggunakan meter ya. Di sini aturannya menggunakan meter. Yang lain biarkan default. Jadi kita harus mengatur unit agar misal di tengah perjalanan kita menggambar, kita mau mengcopy file tersebut ke file yang lainnya. Jadi satuan itu akan berpengaruh. Oke. Dan yang kedua yang perlu diatur adalah snap. Nah, di sini teman-teman untuk mengatur snap dapat ketikan O dan S, kemudian enter. Dan inilah di sini tab object snap ya, dan di sini inilah settingan yang biasa saya pakai. Di sini saya checklist semua, dan sini saya checklist di perpendicularnya. Ini fungsinya untuk apa? Nanti teman-teman akan tahu waktu teman-teman menggambar. Ini adalah tanda notasi-notasi pada sebuah objek. Oke. Jika teman-teman sudah seperti ini, bisa tekan OK. Dan di sini saya akan mengajarkan mungkin satu perintah menggambar dulu, satu perintah menggambar dan beberapa perintah modifikasi. Oke, untuk perintah menggambarnya mungkin cukup polyline. Polyline itu untuk membuat garis ya, karena semua gambar itu pasti terdiri dari sebuah garis.
kalaupun nggak ada lingkaran pasti ada garisnya juga gitu. Jadi perintah pertamanya kita polyline aja. Teman-teman dapat mengetikkan di keyboard PL lalu enter atau space atau spasi. Dan teman-teman bisa klik misal di sini, klik aja dan ini sudah terbentuk gambar. Kini sudah perintah polyline atau untuk membuat garis. Nah, untuk teman-teman kan ini tidak bisa tegak lurus, teman-teman dapat mengeklik tombol perintah ini, ortho mode atau F8. Kita select yang ini, klik, dan seperti ini. Dan jika kita teman-teman arahkan ke kanan dan ingin membuat garis panjang 40 meter, bisa ketikkan 40 lalu enter. Misal jangan di escape dulu, lalu kita arahkan ke bawah, kita ketikkan 30. Nah, lalu kita ketikkan lagi arahkan ke kiri 40, enter, lalu kita arahkan ke atas ya. Ini nggak perlu diketik, cukup di sini. Nah, di sini tanda hijau kotak ini adalah endpoint. Nah, ini dari OSnap tadi fungsinya ya ini. Nah, di sini titik endpoint, terus di sini midpoint. Nah, di sini juga midpoint. Midpoint adalah pertengahan sebuah objek. Nah, di sini endpoint. Jadi ketika OSnap tadi tidak diaktifkan, maka tidak akan muncul hal seperti ini. Oke, kita bisa klikkan di sini. Klik endpoint, lalu kita tekan escape. Nah, ini sudah jadi kotak. Itu adalah perintah pertama menggambar, yaitu polyline. Untuk selanjutnya mungkin teman-teman dapat mencatat perintah apa saja yang sudah saya berikan atau sudah saya ajarkan, jadi agar mudah mengingatnya. Untuk selanjutnya mungkin ini polyline. Nah, polyline ini saat kita membuat garis tapi menjadi satu satuan seperti ini. Nah, selanjutnya mungkin kita bisa menggunakan perintah modifikasi gambar ya. Mungkin pertama offset. Teman-teman dapat mengetikkan O lalu enter. Nah, lalu teman-teman bisa ketikkan angka 20, enter. Lalu teman-teman bisa select gambar ini, klik, lalu teman-teman bisa arahkan ke luar maupun ke dalam. Nah, misal arahkan keluar, nah seperti ini. Jadi offset ini bisa dibilang menyekalkan gambar ya, tapi nilai 20 itu tidak nilai skala gambarnya, bukan. Jadi jarak ini ke sini tadi 20, ini sampai ke sini. Nah, teman-teman bisa ngecek jaraknya menggunakan perintah polyline, PL lalu enter. Teman-teman bisa klikkan di sini, klik, lalu arahkan ke sini. Nah, di situ terlihat bahwa ada angka 20. Oke, seperti itu. Jadi perintah kedua modifikasi ya. Perintah modifikasi gambar adalah offset. Komennya adalah O. Oke, yang ini kita hapus saja. Erase untuk menghapus. Kita select dulu, lalu ketikkan lalu enter. Jadi menghapus itu salah satu perintah modifikasi gambar ya menurut saya. Tolong juga diingatkan buat siapa tahu saya ada yang salah. Erase.
Ini perintah untuk menghapus. Ini komennya Oke, kita bisa mengoffset lagi ya. Offset misal 5, enter. Kalau kita klik di sini, kita arahkan ke dalam. Terlalu gede sebenarnya, kita escape. Offset O, enter. Lalu ketikkan 3, enter. Kita klik ini, lalu kita buat ke dalam. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita buat garis lagi di sini. Kita bisa buat garis di tengah. PL. Kita enter atau spasi. Kita klik di sini ya, midpointnya. Klik. Jadi ini pas tengah-tengahnya. Jadi jarak ke sini dengan jarak ke sini pasti sama. Kita tarik ke bawah. Sampai di sini nggak apa-apa, kita enter. Nah, agar ini bisa nyambung agar ini bisa sampai di sini, kita bisa menggunakan perintah extend. EX. Lalu kita select ini. Lalu klik kanan. Setelah itu kita select yang ini. Nah, seperti ini. Kita ulangi. Untuk perintah extend ya. Extend bisa dikatakan memanjangkan. Extend. EX. Jadi komen ini perlu dihafal agar nantinya menggambar bisa lebih cepat. Oke, kita ulangi perintah extend. EX. Lalu spasi. Kita select ke sini ya. Perlu diketahui bahwa di AutoCAD itu saat kita select seperti ini dengan select seperti ini beda. Bisa dilihat warnanya di sini hijau dan di sini biru. Jadi untuk select kita seperti ini. Nah, lalu kita klik kanan. Sudah, setelah tulisannya berganti, select object to extend, kita klik select yang ini. Tidak bisa kita menggunakan kayak gini. Oh, bisa. Seperti ini. Nah, atau itu perintah extend ya. Atau teman-teman dapat menggunakan stretch ya. Stretch ini memanjangkan sama. Cuman kalau stretch ini nggak ada acuannya. Oke. Stretch kita ketikkan S, enter atau spasi. Nah, ini harus diselect dengan cara seperti ini. Tidak boleh seperti ini. Seperti ini, lalu enter atau spasi. Nah, kita klikkan di sini. Klik di endpointnya, klik lalu kita panjangkan dan kita ketemukan di sini midpointnya. Nah, seperti itu. Nah, kita ulangi untuk stretch, kita S, enter. Nah, untuk seperti ini kita coba dari kanan ya. Kita select seperti ini, pasti hasilnya gagal. Karena stretch itu mesti kayak gini, tidak seperti ini ya. Ini coba kita seperti ini. Nah, objeknya tidak akan terpilih, tapi seperti ini. Dan stretch ini tidak boleh melebihi setengahnya, tidak boleh di select full seperti ini. Karena kalau di select full seperti ini nanti akan memindah moving object. Jadinya bukan memanjangkan tapi memindahkan objek ini. Nah, seperti ini. Jadi kalau untuk stretch itu yang terkena select harusnya yang bagian pucuknya saja. Seperti ini. Nah, kita klikkan, kita spasi, lalu kita seperti ini. Kita tarik sepanjang pun bisa.
Oke, selanjutnya kita bisa mengecek jarak ini ya. Kita buat garis lagi PL, kita klik di midpoint ataupun di sini bisa klik, lalu klik di sini perpendicular. Nah, sampai warna notifikasinya perpendicular, lalu kita klik, lalu kita enter, dan ini kita bisa copy. Oke, perintah selanjutnya, perintah modifikasi selanjutnya ya, yaitu CO. Di sini saya sengaja untuk hanya mengajarkan perintah menggambarnya hanya polyline saja, karena berdasarkan pengalaman saya, banyak orang-orang yang mengetahui banyak perintah menggambar tapi mereka tidak bisa menggambar. Jadi dia bisa membuat garis, dia bisa membuat lingkaran, dia bisa membuat poligon, dia bisa membuat kotak, segitiga, tapi ketika mereka disuruh menggambar, mereka bingung mau mulai dari mana. Jadi mending saya ajarkan polyline aja, tapi dengan polyline itu kita bisa membuat apa sih gitu. Jadi itu yang pengen saya latih. Jadi meskipun nanti perintah menggambar yang teman-teman dapat tidak banyak ataupun belajarnya sedikit-sedikit, tapi teman-teman bisa mengaplikasikan itu untuk membuat gambar seperti itu. Ini selanjutnya perintah copy, ini termasuk perintah modifikasi ya, dan ini perintah menggambar. Kita select ini, lalu kita ketikkan CO, lalu enter. Nah, kita bisa klik di midpointnya ini. Jadi yang objek ini kan tadi objek sendiri ya, jadi dia punya midpoint sendiri. Nah, kita klik di sini midpoint, klik, lalu kita arahkan ke sini. Nah, setelah itu kita ini jangan di escape dulu, kita arahkan ke sini, klik. Nah, lalu kita tekan escape. Nah, di sini sudah terbentuk ya. Ini kita garis yang pertama tadi kita buat, dan ini adalah hasil copy tadi. Ini kita hapus, enter, dan ini kita select juga, enter. Ini seperti ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya mungkin kita explode. Nah, explode ini perintah modifikasi ya. Kita ketikkan dulu di sini ya, di notepadnya, explode, komennya yaitu exp kalau nggak salah. Kita coba. Kalau teman-teman komennya ini tidak bisa diketikkan semua perintahnya. Mungkin ada yang berbeda versi. Kita ketikkan, coba, seingat saya exp, xpl. Oh iya, berarti komennya xpl. Di AutoCAD versi saya mungkin agak berbeda dengan teman-teman, atau teman-teman dapat mengetikkan semuanya ya, explode, xpl. Nah, seperti ini. Lalu kita klik yang ini, objek ini, lalu kita enter. Nah, ini sudah terpecah ya. Tadi kan objeknya menyatu seperti ini, tapi setelah kita explode, maksudnya objeknya akan seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa perintah copy ya. Untuk mengcopy tadi kita menggunakan CO. Nah, kita bisa select yang ini seperti ini, select, lalu kita enter atau spasi, lalu kita bisa klik di mana saja, klik. Nah, maka akan jadi seperti ini. Sekali klik saja, lalu kita bisa arahkan ke sini, misal 3, enter. Udah seperti itu. Selanjutnya kita copy juga yang ini, klik,
kita CO, enter, lalu kita klik dimanapun, bisa klik dimanapun ya teman-teman, tapi sekali klik saja, lalu arahkan ke sini, lalu ketikkan angka 3. Oke, lalu escape. Selanjutnya kita bisa kita akan membuat garis lagi ya di sini. Kita ketikkan PL, lalu kita klik di sini, kita klik di sini seperti ini, lalu ketikkan enter. Lalu yang ini, dua ini adalah cuman garis bantu. Kita select seperti ini, lalu kita hapus enter atau spasi. Oke, selanjutnya adalah perintah mirror. Mirror ini adalah mencerminkan ya. Jadi kita ketikkan dulu mirror. Ini termasuk perintah. Saya lupa tulisannya seperti apa mirror itu. Oh, R-nya 2. Mirror. Dan di sini komennya MI kalau salah, MI. Kita ketikkan MI, enter, lalu kita pilih yang ini saja seperti ini, lalu enter lagi, lalu kita klik di midpoint ini, midpoint. Nah, tandanya segitiga seperti ini ya, midpoint, lalu kita arahkan ke sini atau ke sini juga bisa. Nah, ini dia. Nah, seperti ini hasil mirrornya, kita nanti akan di sini seperti ini. Nah, jika kita arahkan ke atas, hasil mirrornya akan di kanan seperti ini. Nah, kita arahkan ke horizontalnya, ke kanan ataupun ke kiri, kita klik, lalu ini benar no ya. Jadi kalau yes, ini akan yang objek ini akan terhapus, tapi kalau no, objek ini akan tetap. Kita pilih no, lalu kita enter. Nah, seperti ini. Selanjutnya teman-teman dapat menggunakan perintah mirror lagi ya, karena tadi kita sudah mengetikkan mirror, kita bisa melanjutkan perintah tersebut dengan menekan tombol enternya. Nah, ini otomatis kita berada di perintah sebelumnya, yaitu mirror. Jadi misal tadi kita menggunakan PL seperti ini ya. Nah, kita ingin menggunakan perintah polyline lagi, kita ingin menggunakan perintah polyline lagi, cukup menekan keyboard enter atau spasi. Nah, di sini langsung polyline gitu. Jadi dengan kita menekan enter itu kita akan kembali ke perintah sebelumnya gitu. Oke, kita bisa menggunakan perintah mirror MI, enter, lalu kita select objek ini dan objek ini ya. Ingat, ini saya selectnya seperti ini ya, bukan ke kiri. Soalnya kalau kita mau select ini, kita select ke kiri seperti ini. Nah, makanya kalau seperti ini akan ada 3 objek yang terselect, 1, 2, 3. Jadi selectnya seperti ini, lalu enter. Nah, selanjutnya kita bisa klik di midpoint ini dan kita arahkan vertikal ke sumbu vertikalnya, klik lalu no, lalu enter. Nah, seperti ini. Selanjutnya perintah trim ini perintah modifikasi juga ya, trim komennya tr. Oke, kita menggunakan perintah trim tr, enter. Nah, lalu enter lagi. Nah, lalu kita klik di sini. Jadi trim ini untuk menghapus objek yang berpotongan, bisa dibilang seperti itu. Jadi, nah seperti ini. Jadi kita menghapus objek. Nah, misal
Jadi objek yang berpotongan itu akan terhapus. Ini terhapus. Bedanya dengan eraser, kalau eraser akan menghapus objek ini semua. Misal, eraser akan menghapus objek ini semua. Tapi trim ini hanya menghapus objek yang terkena potongan, berpotongan. Misalnya kita akan menghapus ini saja gitu menggunakan trim. Komennya yaitu tr spasi, lalu spasi lagi. Nah, spasinya 2 kali, lalu kita klik di sini dan kita klik di sini. Oke. Dan selanjutnya itu perintah trim ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa menggunakan perintah mirror. Kita klik di sini, kita select ini, lalu kita MI, enter atau spasi, kita cari midpointnya, klik, lalu kita bisa arahkan ke klik di sumbu vertikalnya, klik, lalu enter. Nah, seperti ini. Nah, ini pun sebenarnya bisa menggunakan perintah copy ya. Misal ini kan kalau kita mirror di sini akan menghasilkan garis di sini. Itu kita juga bisa mengcopy aja. Nah, kita select objek ini, lalu kita CO, enter. Nah, kita bisa klik di midpoint ini. Jadi kita tempelkan di midpoint sini. Karena kita mengkopinya ada acuannya, jadi tidak perlu memasukkan jaraknya. Jadi itu untuk perintah copy ya. Tadi kan kita seperti ini, kita copy objek ini. Nah, kita akan kopikan ke sini. Karena kita bisa kita mengcopy objek ini ke sini itu bisa menggunakan jarak atau menggunakan acuan model atau acuan objek maksud saya. Nah, kita bisa menggunakan acuan objeknya ini. Jadi CO, enter. Nah, kita bisa klik di pojok ini, lalu klik di pojok sini. Tuh, hasilnya sama. Jadi teman-teman bisa mengulang-ulang untuk perintah kopinya ya. Oke, nah selanjutnya kita akan menggunakan trim untuk menghapus sisi pojok-pojok ini, sudut-sudut ini. TR, enter lagi, lalu kita klik di sini. Udah select semuanya. Nah, seperti ini, lalu enter. Oke teman-teman, dan objek ini bisa kita gabungkan jadi satu ya, menggunakan perintah ini kan tidak keseluruhan, misal seperti ini. Nah, di sini akan di properties akan muncul all 8 objek, keterangannya 8 yaitu 8 objek. Nah, kita bisa menggunakan perintah join, JO. Ini juga perintah modifikasi, JO, join, JO. Nah, kita select objeknya terlebih dahulu semuanya. Semua objek terselect dulu, ketikan JO, lalu enter. Nah, ini sudah satu kesatuan. Yang ini juga select semuanya, lalu JO, lalu enter. Oke teman-teman, ini adalah sebuah gambar box culvert ya. Biasanya untuk saluran air gambarnya seperti ini, dan ini hanya menggunakan perintah menggambar polyline. Satu perintah gambar saja ya. Satu perintah menggambar yaitu polyline, dan beberapa perintah modifikasi gambar. Oke, kurang lebih seperti ini. Jadi saya ingin mengajarkan ke teman-teman bahwa untuk mengajarkan untuk mempraktekkan perintahnya itu secara langsung, karena selama ini banyak saya temui orang-orang yang sudah mengetahui banyak perintah menggambar, tapi ketika disuruh menggambar itu tidak tahu mau mulai dari mana. Mereka tak tahu perintah membuat kotak, membuat segitiga, membuat poligon, membuat lingkaran, tapi ketika mereka disuruh menggambar
mereka tidak tahu mau mulai dari mana. Dan di sini saya ajarkan hanya satu perintah menggambar, yaitu membuat polyline dan beberapa perintah modifikasi. Jadi mungkin nanti jika teman-teman lebih banyak tahu perintah menggambarnya, teman-teman akan lebih cepat menggambar objek seperti ini. Ini sengaja saya latih untuk hanya menggunakan perintah polyline, dan bisa di browsing mungkin teman-teman. Nah, ini adalah perintah kurang lebih tadi yang kita gambar adalah objek ini. Nah, seperti ini. Jadi objek yang atas ini, objek yang tadi kita gambar di AutoCAD. Nah, seperti ini. Oke teman-teman semuanya, mungkin cukup sekian video perkenalan kita atau video tutorial pertama pada AutoCAD. Tutorial pertama AutoCAD maksud saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.